Hey everyone, welcome back to another City of Love Church Youth Service. I'm Chelsea and I hope you had a great week. Now, before we listen to the sermon, I just want to remind you that in every situation, God is always with us. All we have to do is trust and surrender our life to Him. Anyways, happy Sunday and enjoy the service. Mari saya mengundang kita semua, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang hidup, yang pasti melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda hari ini. Haleluya! I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Yeah, yeah, yeah. I believe. Oh, Jesus. I'll raise a banner. Yes, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Amen. My Redeemer. Has covered my sin. I believe. Yes, I believe. I believe. Oh, my shame is taken. My shame is taken. My pain sealed in His name. I believe. Katakan sama-sama, I believe. I believe. Oh, I raise a banner. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. Oh, oh, I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop. Penebusku, ya penebus. Semua tangan di atas kepala. Haleluya. Amin. Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi, dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman Tuhan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kami Tuhan, yang mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Katakan, bila hati terasa berat, oh Tuhan, seorang pun amin. mengerti aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku, oh Tuhan. Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Hanya Kau Dia Tuhan, selalu yes, pedulikan aku. ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami bawa Tuhan hidup kami. Ya Yesus, oh, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya Tuhan, Dia ubah hidupku, oh, baharui
Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami buka hati kami untuk roh-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami izinkan biar Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam hidup kami. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Haleluya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Oh, yang menyertai, yang menyertaiku, yang menyertai. Amin Tuhan. Ini kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Untuk jamahan-Mu berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Urapi kami, urapi kami. Amin. Kami siap Tuhan. Haleluya. Hidupku bagimu. Oh, oh, oh. Aku
Kira borana mashi. Oh, yes. Kira borana masi. Shikira baragara yarabas. Hallelujah. Amin Tuhan. This is the moment Lord. Your moment Lord. Saatnya Engkau bekerja Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, oh, oh Tuhan, Tuhan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom semuanya. Hai, perkenalin nama gue Dennis. Pertama-tama gue ngucapin terima kasih untuk Koniko dan Pastor Abraham yang udah kasih gue kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan di CLC Youth pada hari Minggu ini gitu. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa dulu terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hadirat-Mu udah turun di tempat ini Tuhan. Dan percaya Tuhan, walaupun kami lewat virtual Tuhan, dan kami tidak bisa bertemu tatap muka Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan tetap ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul maka hadirat-Mu ada Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang Tuhan Yesus mau katakan Tuhan dapat hamba bisa menjadi perantara Tuhan, dan semua anak muda Tuhan dapat bisa terberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, buka hati kami Tuhan, kami mau dengar akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan cuma mau mendengar firman Tuhan, tapi kami mau mengaplikasikannya di kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Nah, sebelum gue mulai sharing, sebelum gue mulai firman Tuhan, gue mau nanya satu pertanyaan. Tapi dengan syarat harus dijawab cepet ya, gak boleh lebih dari 3 detik. Oke? Pertanyaannya adalah, siapakah murid Tuhan Yesus yang pertama kali ada di dalam pikiran kalian? 3, 2,
1. Dijawab semua? Oke? Nggak boleh jawab lagi. Gue yakin 80% sampai 90% dari kalian bilang yaitu Simon Petrus. Nah, kalau yang salah mohon maaf, karena hari ini gue mau bicara tentang Simon Petrus. Nah, kenapa sih Petrus tuh sampai bisa terkenal itu gitu? Kenapa bisa alam bawah sadar kita ditanya siapakah 12 murid Yesus, yang paling kita tahu itu Petrus gitu. Apakah dia yang paling sering muncul di Alkitab? Enggak juga. Apakah dia yang paling baik di antara semuanya? Enggak juga. Apakah dia nggak pernah berdosa? Dia paling sempurna? Enggak juga. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, menyakiti hati Tuhan? Enggak juga. Nah, apa sih? Kenapa? Jawabannya adalah karena dia mempunyai impact yang sangat besar di kehidupan kita. Kenapa? Impact yang sangat besar. Karena Petrus itu adalah orang yang pertama yang memulai gerakan mewartakan Injil ke seluruh dunia, yaitu sampai ke Asia bahkan. Di firman Tuhan juga dibilang bahwa dia telah membaptis 3.000 orang lebih. Dan akhirnya kita tahu bahwa dia disalib secara terbalik gitu. Nah, itu jawabannya, karena Petrus tuh mempunyai impact yang sampai sekarang kita rasakan gitu. Kalau nggak ada Petrus belum tentu gitu kita bisa sampai sekarang. Karena Petrus mempunyai impact yang sangat besar. That's why Petrus mempunyai peran yang penting di kehidupan kita gitu. Nah, hari ini gue mau bahas tentang Petrus. Gue yakin ketika akhirnya besar, ketika impactnya besar, pasti ada awal yang sangat spesial gitu. Awal pertemuan antara Tuhan Yesus dan Petrus yang sangat spesial. That's why dia bisa benar-benar berimpact besar. Petrus bisa menjadi impact besar bagi kita semua. Diawali dengan pertemuan yang manis, pertemuan yang spesial dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini judul khotbah gue yaitu The First Meeting with God. Jadi pertemuan pertama Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, gue yakin di antara kita semua pernah kita face to face, heart to heart with God gitu. Kita pernah mengalami cinta mula-mula tersebut. Tapi ada juga pasti dari kalian yang udah nggak pernah mengalami sama sekali gitu. Bahkan ada juga kalian yang udah pernah mengalami, tapi 3 tahun lalu, mungkin 4 tahun lalu, 5 tahun yang lalu di retreat atau Easter camp gitu, di retreat Paskah atau apa, ketika kita ada puji-pujian dan lain-lain gitu. Roh Kudus datang ke kehidupan kita dan kita bisa bertemu muka dengan muka pada Tuhan Yesus gitu. Dan sekarang kita udah lupa lagi gitu, udah nggak ngerasain lagi gitu. Nah, di sini itu ini adalah message untuk kalian semua gitu. Yuk, pertama-tama kita buka dulu di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita baca sama-sama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Dengan orang banyak merumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Wow. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Petrus bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus, sehingga menghasilkan impact yang sangat besar sampai yang sekarang kita bisa rasakan impactnya. Oke, poin pertama yaitu Petrus mau memberikan hidupnya
untuk menjadi alat bagi Tuhan Yesus untuk mewartakan Injilnya. Kita bisa lihat di ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus. Perahunya Simon Petrus. Nah, kita tahu kan, Simon Petrus itu adalah pekerjaannya nelayan. Nelayan kerjanya itu menangkap ikan. Ini gue yakin banget, udah subuh-subuh nggak tidur, udah gitu nggak dapat ikan, tiba-tiba ada orang strangers datang ke kita mau minjem perahu. Gimana gitu coba respon kita? Pasti kayak apaan sih ini orang? Pasti menolak gitu, pasti mengeluh. Ini perahu lagi bagian yang sangat penting di hidup Petrus gitu. Itu adalah alat main tools gitu untuk dia mencari ikan, yaitu notabene pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, tapi di sini Petrus nggak ada satu kata pun menolak. Di sini di firman Tuhan ini Petrus dengan lapang dada memberikan alat yang paling penting di hidupan dia untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan habis itu menjadikan perahu itu mimbar gitu untuk mewartakan ke semua orang firman Tuhan. Nah, di sini yang kita bisa belajar dari Petrus yaitu respon pertamanya dia luar biasa. Bahwa ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia bertemu Tuhan Yesus, dia tidak menolak, tapi dia membuka hati dia mau memberikan alat yaitu perahunya itu untuk Tuhan Yesus. Oke, itu poin pertama. Poin kedua yaitu bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Apa artinya? Di ayat 4 kita bisa baca, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Wow. Di sini Petrus disuruh Tuhan Yesus untuk bertolak ke lebih dalam. Nah, in order for us to have a deeper relationship, to have a face-to-face first meeting with God, kita harus go deeper. Apa artinya go deeper? Janganlah kita jadi orang yang pasif, tapi kita harus orang yang aktif. Kita yang mencari Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu menunggu, tapi kita yang harus menyamperi Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang menyamperi kita. Tapi Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus, maka itu hadiratnya akan datang ke kita. Dan apa impactnya berikutnya? Yaitu kita akan mendapatkan ikan seperti di cerita ini. Ikan itu berbicara tentang tanggung jawab lebih besar, berkat lebih besar, dan lain-lain lebih besar gitu. Tapi kita bukan mengejar Tuhan Yesus untuk notabene untuk cuman berkat-berkatnya doang yang kita mau kejar, bukan itu. Tapi karena kita pengen have a intimate relationship with God, kita cinta pada Tuhan Yesus. That's why we have to chasing God gitu. Nah, maka itu ada quotes yang pernah berkata gini nih. Kita baca firman, ketika kita praise and worship God, kita saat teduh, kita lebih rajin lagi datang ke gereja, kita lebih rajin lagi datang ke komsel, itu bukan Tuhan Yesusnya yang makin sayang sama kita. Tuhan Yesus memang udah sayang dari dulu sama kita gitu, tapi kitanya yang akan lebih sayang sama Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan, kita have a deeper relationship with God, itu bukan Tuhan Yesus yang lebih sayang, tapi kitanya yang akan lebih sayang kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus mah tetap sayang sama kita dari dulu sampai sekarang, selamanya akan tetap sayang sama kita, tapi hati kita yang akan lebih sayang kepada Tuhan Yesus. Ketika kita lebih mengenal Tuhan Yesus, kita akan tahu what God wants in our life. Nah, itu poin kedua. Kita lanjut poin ketiga. Poin ketiga kita bisa baca di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, di sini jalanya Petrus mulai koyak. Jala itu berbicara tentang kapasitas. Ikan itu bicara tentang berkat, tanggung jawab, apapun di kehidupan kita. Nah, pertama kali kita mau have a first meeting with God, kita mau face to face with God, kita punya hubungan yang intim sama Tuhan Yesus, kita harus koreksi dulu, apakah kapasitas hati kita besar? Kapasitas itu seberapa besar hati kita? Apakah kita masih ada dendam? Apakah kita masih ada benci kepada orang lain? Apakah kita masih ada sesuatu hal yang ganjal sehingga kita nggak bisa bertemu secara face to face with God? Hadirat Tuhan Yesus nggak kerasa. Itu yang harus kita refleksikan dulu gitu sebelum kita meet God. Nah, di sini gue cuma mau share gitu bahwa pentingnya kapasitas hati. Karena tubuh kita ada bait Allah. Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau
tinggal di dalam kita, kita harus mempunyai clean heart dulu. Kita harus mempunyai hati yang tulus, hati yang terbuka untuk Tuhan Yesus. Itu dimana Tuhan Yesus akan betah di hidup kita. Nah, itu yang kita bisa belajar. Yang ketiga. Yang keempat di ayat yang ke-8 langsung. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Wow, what a response from Peter gitu di sini. Nah, di sini kadang-kadang tuh ketika kita mau have a relationship with God, ketika kita the first meeting, ketika kita mau undang hadirat Tuhan Yesus kita harus mempunyai prinsip bahwa kita harus rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Di sini Petrus sangat rendah hati. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini seorang berdosa. Biasanya kalau gue present worship God gitu, gue selalu menanamkan di pikiran kita gitu, gue gitu. Tuhan Yesus siapa sih? Gue ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tuh sehingga gue tuh bisa sampai sekarang seperti ini Tuhan. Sehingga tuh gue bisa mempunyai family yang baik, mempunyai pekerjaan yang luar biasa, mempunyai teman-teman yang luar biasa. Tuhan, siapa sih aku ini Tuhan sampai aku bisa diberkati seperti ini gitu. Siapa aku ini sehingga aku bisa jadi biji matamu Tuhan. Nah, ketika kita mempunyai hati yang hancur, ketika kita mempunyai hati yang benar-benar broken heart, di situ Tuhan Yesus datang akan memeluk kita gitu. Itu ada salah satu contoh bagaimana kita bisa mencontoh Petrus di firman Tuhan ini. Petrus benar-benar merendahkan hatinya, bukan dirinya loh. Merendahkan diri berarti kita benar-benar minder, tapi merendahkan hati itu beda lagi. Merendahkan hati, kita mau dengar-dengaran, kita mau buka hati kita pada Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus akan datang, nggak mau mengeraskan hati kita gitu. Nah, itu adalah empat poin. Poin pertama yaitu kita mau menjadikan hidup kita untuk Allah Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil. Poin kedua yaitu kita mau go deeper, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Poin tiga, kita mau mencari jalan yang gak mudah koyak, kapasitas hati kita yang gak mudah koyak. Dan poin terakhir yaitu kita mau merendahkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk datang ke gereja secara hati yang tulus gitu. Nah, in conclusion, summary-nya di ayat terakhir. Di ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Di sini pertanyaan bisa digarisbawahi kata-kata takjub. Pertanyaan gua, dia takjub ke Petrusnya, ke ikan-ikannya, ke berkatnya, atau ke Tuhan Yesusnya? Bisa dijawab. Pasti mereka takjub pada Tuhan Yesusnya yang provide all the things. Nah, ketika kita udah mempunyai hadirat, ketika kita punya hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus, ketika kita udah bisa menyelamatkan banyak jiwa, kita harus koreksi hati kita lagi. Apakah kita memegahkan diri kita sendiri atau kita memuliakan nama Tuhan Yesus? Itu yang harus kita refleksi. Dan gue yakin di sini anak Tuhan semua, kita mau untuk supaya bukan kita yang dibesarkan, tapi nama Tuhan Yesus yang dibesarkan. Karena Tuhan Yesus provide all the things untuk kita. Tuhan Yesus yang bergerak bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan Yesus. Itu aja sharing dari gua. Mari kita mau worship God dulu. Sekarang mau belajar buka hati kita mau benar-benar bagi orang yang udah lupa akan first meetingnya dengan Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang udah lupa cinta mula-mulanya terhadap Tuhan Yesus. Hari ini kita mau buka hati kita lagi, walaupun kita nggak tatap muka, walaupun kita virtual, tapi Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus mau memeluk kita lagi, Tuhan Yesus mau datang samperin kita lagi. Tuhan Yesus sudah membuka tangannya lebar-lebar. Giliran kita yang mau apa enggak gitu datang ke Tuhan Yesus. Oh Yesus, siapa
matamu. Thank you Lord. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ayo kita lebih lagi kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, oh Jesus, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Let's go deeper. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, yes Jesus, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Oh Jesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas bantu pada hari ini Tuhan. Kami udah mendengarkan firman Tuhan. Kayak mau Tuhan, bukan kami cuma menanamkan firman ini di hati kami Tuhan, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Mungkin tahun 2020 tahun yang berat Tuhan bagi kami Tuhan. Mungkin tahun ini juga masih berat Tuhan. Tapi percaya Tuhan, mungkin kami udah jauh Tuhan darimu Tuhan. Saat ini kami udah gak sering baca Alkitab Tuhan. Kami udah sering gak dengar-dengaran Tuhan sama Tuhan Yesus. Tapi saat ini juga Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan, bahwa kami tahu kami mau mengikuti seperti Petrus Tuhan. Kami mau membuka hati Tuhan, kami mau jadi alatmu Tuhan. Kami mau go deeper Tuhan. Kami mau menguatkan kapasitas hati kami Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami juga Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Guys, terakhir pesan terakhir dari gua, bahwa kita baca lagi di firman ini gitu. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Topik terakhir judulnya Back to First. Kalau kita baca lagi gitu di ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Di sini Tuhan mau ngingetin kita bahwa masih banyak orang di luar sana yang mau mencari Tuhan Yesus gitu. Masih banyak orang di luar sana yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Gak kayak kita semua yang udah dilahirin secara Kristen, kita udah benar-benar tahu luar dalam firman Tuhan. Tapi masih banyak orang-orang di sana need God gitu. Di sini bilang orang banyak mengurumuni Dia. Ketika ada Tuhan Yesus, gue yakin itu benar-benar orang bakal nyari gitu. Nah di sini gue mau ngingetin bahwa jangan egois sama diri kita sendiri. Jangan sampai firman Tuhan itu end up di kita gitu, berhenti di kita. Tapi gue yakin Tuhan Yesus mau ngingetin bahwa kita harus sebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Itu pesan terakhir Tuhan Yesus loh.
di dunia ini. Maka dari itu jangan sampai firman Tuhan atau kesejahteraan atau hadirat Tuhan yang udah kita rasain jangan sampai berdiri di kita, stop di kita gitu. Jangan sampai stop di kita harus salurin ke orang lain lagi. Orang lain akan salurin ke orang lain lagi. Orang lain akan salurin lagi ke orang lain. Itu adalah prinsip Tuhan Yesus gitu. Nah, gue percaya hari ini kita semua belajar bahwa kita mau jadi Petrus yang gak stop sampai dirinya. Dia akan mewartakan Injilnya gitu sampai rela ngorbanin hidup dia gitu. Kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, seperti Petrus. Oke, yuk kita tutup dengan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah dengar-dengaran Tuhan Yesus, kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan firman Tuhan stop di kita doang Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami mau mewartakan Injil seluruh dunia Tuhan, bahkan sampai ke ujung dunia Tuhan, karena itu pesan terakhir-Mu Tuhan sebelum Kau naik ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kali ini Tuhan kami ada semangat baru Tuhan, kami ada hadirat Tuhan untuk gak takut lagi Tuhan untuk menyebarkan nama-Mu Tuhan, untuk menyebarkan nama baik-Mu Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan. Hamba-Mu udah selesai berbicara Tuhan, biar firman-Mu gak berhenti sampai sini Tuhan, tapi tetap mengaplikasikan ke hidup yang mendengarkan Tuhan di rumah maupun dimanapun Tuhan Yesus. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you guys. Semoga kita semua terberkati melalui youth service minggu ini. Don't forget to be grateful because our God is good. By the way, before we say goodbye, kita ada ibadah tengah minggu dan juga CLC Youth Cove yang diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Link untuk ibadah tengah minggu dan Cove akan di-share di group. So see you soon guys. Happy Sunday and God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu nanti di hari Rabu ada ibadah tengah minggu yang akan bisa diikuti secara online di live streaming YouTube channel City of Love Church dan juga melalui Zoom. Dan juga sampai ketemu di ibadah minggu depan secara online juga. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.